Ada satu kata yang jika diucapkan dengan kesadaran penuh, dapat mengubah frekuensi hidupmu secara instan. Kata ini bukan mantra ajaib dari masa lampau, bukan pula rahasia tersembunyi dari para guru spiritual. Namun kekuatannya sungguh mampu menghubungkan pikiranmu dengan energi kelimpahan yang tak terbatas. Begitu kata ini menggetar dari dalam dirimu, semesta merespons. Apakah kamu pernah merasa sudah berusaha keras, namun hidup seolah tetap menahanmu di tempat yang sama? Kamu bekerja, kamu berdoa, kamu mencoba berpikir positif, tetapi uang, kesempatan, dan ketenangan tetap terasa jauh. Seakan ada dinding tak terlihat yang memisahkanmu dari kehidupan yang kamu impikan. Dan mungkin kamu mulai bertanya dalam hati, apakah aku memang tidak ditakdirkan untuk berkelimpahan? Disinilah paradoks besar itu muncul. Banyak orang berpikir bahwa untuk menarik rezeki, mereka harus melakukan sesuatu, bekerja lebih keras, menambah jam, berlari lebih cepat. Namun, Napoleon Hill pernah berkata, pikiran yang dikuasai oleh ketakutan tidak akan pernah menarik keberhasilan. Apa yang menahanmu bukanlah kurangnya tindakan, tetapi frekuensi batinmu sendiri. Pikiranmu belum selaras dengan semesta. Bayangkan ini, setiap pikiran, setiap emosi, setiap kata yang keluar dari bibirmu adalah getaran. Alam semesta membaca getaran itu, seperti antena yang menangkap sinyal. Jika getaranmu dipenuhi keraguan, rasa kurang, atau ketakutan, maka itulah sinyal yang kamu pancarkan ke semesta. Dan semesta hanya bisa memantulkan kembali hal yang sama. Tapi jika kamu tahu bagaimana mengubah satu kata, satu pusat energi dalam dirimu, maka hidupmu akan mulai bergerak ke arah yang berbeda. Hari ini, aku ingin kamu membayangkan dirimu duduk dalam keheningan. Tidak ada suara, tidak ada tuntutan, hanya napasmu yang perlahan masuk dan keluar. Di dalam keheningan itu, kamu mungkin akan menyadari sesuatu. Betapa kerasnya kamu berperang dengan dirimu sendiri. Berperang untuk menjadi cukup. Berperang untuk diterima. Berperang untuk membuktikan bahwa kamu layak. Dan di tengah perang itu, kamu lupa bahwa energi kelimpahan tidak pernah datang dari ketegangan. Ia datang dari penyelarasan. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Seni berbicara pada bawah sadarmu dengan kata-kata yang menanamkan keyakinan baru. Tapi sebelum kamu bisa menanamkan sesuatu yang baru, kamu harus menghentikan arus kata-kata lama yang melemahkanmu. Karena tanpa kamu sadari, setiap hari kamu mungkin berkata pada diri sendiri, "Aku lelah, aku tidak sanggup, aku selalu gagal." Kata-kata ini seperti mantra negatif yang memutus hubunganmu dengan semesta. Sekarang, pikirkan ini. Jika satu kata bisa menurunkan frekuensi hidupmu, maka satu kata juga bisa menaikkannya. Kata ini tidak hanya mengubah cara kamu berpikir, tapi juga cara semesta menanggapi energimu. Ia membuka pintu yang selama ini tertutup oleh keraguan dan ketakutan. Namun untuk sampai ke sana, kamu perlu menyadari sesuatu yang lebih dalam. Mungkin kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup adalah perjuangan, bahwa rezeki harus direbut, bukan diterima. Mungkin kamu mendengar dari kecil bahwa untuk sukses, kamu harus menekan perasaanmu dan bekerja tanpa henti. Tapi bagaimana jika itu semua hanyalah separuh dari kebenaran? Bagaimana jika kunci sebenarnya bukan tentang melawan dunia, melainkan menyelaraskan dirimu dengannya? Satu kata ini yang akan segera kamu ketahui adalah pintu menuju kesadaran itu. Sebelum aku mengungkapkannya, kamu perlu memahami alasannya dulu. Energi kelimpahan bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia adalah aliran yang sudah ada di dalam dirimu, seperti sungai yang terus mengalir di bawah tanah. Namun ketika kamu hidup dalam ketegangan, sungai itu tertutup batu dan lumpur emosi. Kamu tidak perlu menciptakan sungai baru, kamu hanya perlu membersihkannya
agar bisa mengalir lagi. Dan itulah fungsi dari kata ini. Ia bukan mantra untuk menarik uang secara ajaib, melainkan kunci untuk menyambungkanmu kembali dengan energi yang sudah ada. Karena pada saat kamu benar-benar selaras, uang, kesempatan, dan keajaiban tidak lagi harus kamu kejar. Mereka datang menghampirimu, tertarik oleh ketenangan dan keyakinanmu. Sebelum kita melangkah ke sana, aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar damai dengan hidupmu tanpa rasa takut tentang masa depan? Kapan terakhir kali kamu bersyukur bukan karena sesuatu yang besar terjadi, tapi hanya karena kamu masih ada? Jika kamu sulit mengingatnya, maka ini adalah tanda kamu telah kehilangan koneksi dengan frekuensi kelimpahan. Tapi kabar baiknya, kamu bisa menyalakannya kembali hari ini. Bayangkan, jika hanya dengan memahami satu kata ini, kamu bisa mulai merasa ringan, seolah beban hidupmu tiba-tiba melonggar. Tidak karena masalahmu hilang, tapi karena kamu berhenti berperang dengan semesta. Karena ketika kamu berhenti melawan, semesta mulai membantumu. Dan di sanalah energi kelimpahan mulai bekerja. Aku ingin kamu tetap di sini, karena di bagian berikutnya kita akan memasuki inti dari rahasia ini, kata tunggal yang selama ini kamu cari. Tapi sebelum itu, jika kata-kata ini sudah mulai menyentuh hatimu, tekan tombol subscribe dan beri tanda suka pada video ini. Itu bukan sekadar dukungan untuk kanal ini, tapi juga simbol bahwa kamu siap membuka pintu baru dalam hidupmu. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan rasakan tubuhmu menjadi tenang. Karena disinilah kita mulai menyelami makna sesungguhnya dari kata itu. Kata yang begitu sederhana, namun memiliki daya untuk mengubah seluruh getaran hidupmu. Kata itu adalah terima kasih. Dua kata yang sering dianggap biasa. Tapi ketika diucapkan dengan kesadaran penuh, terima kasih bukan sekadar ucapan sopan. Ia adalah jembatan antara dirimu dan semesta. Napoleon Hill berkata bahwa pikiran yang dilandasi rasa syukur dan iman akan menarik kekuatan-kekuatan yang tak terlihat untuk membantu. Dan itulah inti dari semua kelimpahan, bukan uang, bukan keberuntungan, tetapi getaran syukur yang sejati. Coba kamu renungkan sebentar, berapa kali dalam sehari kamu benar-benar merasa bersyukur, bukan karena hasilnya, tapi karena prosesnya. Sebagian besar dari kita menunggu alasan untuk bersyukur. Setelah gaji datang, setelah utang lunas, setelah hidup membaik. Tapi kelimpahan tidak bekerja seperti itu. Energi semesta tidak menanggapi keadaanmu sekarang, melainkan frekuensi emosimu saat ini. Dan frekuensi syukur adalah salah satu yang tertinggi di antara semua getaran manusia. Ketika kamu berkata terima kasih dari hati, kamu mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa kamu sudah memiliki, bahwa kamu sudah cukup. Dan semesta yang selalu merespons energi, bukan kata-kata, mulai menambahkan lebih banyak hal yang selaras dengan rasa cukup itu. Itulah mengapa orang yang benar-benar bersyukur cenderung menerima lebih banyak, bukan karena mereka istimewa, tapi karena mereka selaras. Bayangkan seorang petani yang setiap pagi menatap sawahnya dengan penuh syukur. Ia tahu bahwa belum tentu semua benih akan tumbuh, tapi ia tetap berkata dalam hati, "Terima kasih, karena aku punya tanah untuk ditanami." Dalam getaran syukurnya, ia menyatu dengan hukum alam. Dan tanpa disadari, energi itu menuntunnya untuk bekerja dengan lebih sabar, lebih bijak, lebih selaras, dan hasil panennya pun melimpah. Begitu pula dalam hidupmu. Ketika kamu berhenti fokus pada apa yang kurang dan mulai menghargai apa yang sudah ada, kamu mulai menggeser frekuensi dari kekurangan ke kelimpahan. Pikiranmu yang dulu berputar dalam kekhawatiran, perlahan berubah menjadi magnet untuk ide, peluang, dan orang-orang yang membawa cahaya baru ke hidupmu.
Semua dimulai dari dua kata, terima kasih. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Terima kasih tidak hanya mengubah energimu saat ini, tapi juga menghapus getaran masa lalu yang menahanmu. Mungkin kamu masih membawa rasa sakit, penyesalan, atau marah terhadap seseorang. Dan tanpa sadar, energi itu menjadi penghalang bagi aliran rezeki. Karena selama hatimu tertutup oleh luka, kelimpahan tidak bisa masuk. Namun begitu kamu belajar berkata, terima kasih bahkan kepada masa lalu, kepada pengalaman yang membuatmu tumbuh, kamu membebaskan energi yang terjebak di sana. Kamu membiarkan cahaya masuk lagi. Bayangkan jika setiap kali kamu merasa sedih atau gagal, kamu mengubah responsmu dari kenapa ini terjadi padaku menjadi terima kasih karena ini sedang membentukku. Kata itu menjadi seperti mantra pembersih energi. Ia menenangkan badai di pikiranmu dan membuka ruang bagi kebijaksanaan baru. Inilah kekuatan sejati dari autosugesti yang diajarkan oleh Napoleon Hill. Menggantikan pola pikir negatif dengan pernyataan yang menghidupkan. Mulai hari ini, aku ingin kamu mempraktikkannya. Tidak perlu menunggu hal besar. Katakan terima kasih, bahkan untuk hal kecil. Udara yang kamu hirup, tubuhmu yang masih bekerja, matahari yang terbit, atau bahkan rasa lelah yang mengingatkanmu untuk istirahat. Semakin kamu melatih kesadaran ini, semakin cepat getaranmu berubah. Karena kamu sedang melatih pikiran bawah sadar untuk mengenali kelimpahan di setiap momen. Dan perlahan, kamu akan merasakannya. Tubuhmu menjadi lebih ringan. Kekhawatiranmu berkurang. Uang yang dulu terasa sulit datang, kini mulai mengalir dengan mudah. Orang-orang baru muncul, membawa peluang yang selaras dengan energimu. Itu bukan kebetulan, itu resonansi. Semesta hanya memantulkan frekuensi baru yang kamu pancarkan. Namun ingat, perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika rasa syukur terasa palsu, ketika pikiranmu kembali dikuasai oleh ketakutan. Pada saat itu, jangan menyerah. Katakan saja pelan-pelan, terima kasih. Bukan karena kamu sudah bahagia, tapi karena kamu sedang memilih untuk menyelaraskan dirimu lagi. Karena setiap kali kamu mengucapkannya, kamu menyalakan kembali hubunganmu dengan semesta. Napoleon Hill menulis bahwa iman dimulai di mana logika berhenti. Dan syukur adalah bentuk iman yang paling murni. Kepercayaan bahwa apapun yang terjadi, semuanya sedang bekerja untuk kebaikanmu. Saat kamu benar-benar memahami ini, hidupmu tidak lagi terasa seperti perjuangan, tapi seperti tarian bersama semesta. Jadi, satu kata ini, terima kasih, bukan sekadar ucapan. Ia adalah energi, ia adalah doa, ia adalah frekuensi yang membawa hatimu ke tempat di mana segala sesuatu mengalir lebih mudah. Di blok berikutnya, kita akan melangkah lebih dalam. Bagaimana mengubah rasa syukur ini menjadi praktik harian yang menyatukan pikiran, iman, dan tindakanmu, agar kelimpahan tidak hanya terasa, tetapi menjadi nyata. Sekarang kamu sudah tahu kata itu? Terima kasih. Dan bagaimana ia bisa mengubah frekuensimu secara instan. Tapi pengetahuan tanpa tindakan hanyalah benih yang belum ditanam. Disinilah bagian terpenting dimulai. Bagaimana menjadikan kata ini sebuah disiplin batin, sebuah kebiasaan spiritual yang terus menjaga getaranmu tetap sejajar dengan kelimpahan. Setiap pagi ketika kamu membuka mata, jangan langsung memikirkan pekerjaan, tagihan, atau pesan di ponselmu. Sebaliknya, biarkan napasmu menjadi doa pertama hari itu. Ucapkan dalam hati, terima kasih karena aku masih diberi waktu untuk memperbaiki hidupku. Rasakan getaran lembut itu mengalir dari dadamu, menenangkan pikiranmu, dan membangun perasaan damai yang nyata. Inilah saat di mana frekuensi syukur mulai mengatur ulang seluruh sistem energi tubuhmu. Pikiranmu menjadi lebih jernih, hatimu lebih ringan, dan jalanmu terasa lebih terbuka.
Napoleon Hill mengajarkan bahwa setiap keberhasilan besar dimulai dengan desire, keinginan yang dibakar oleh keyakinan. Tapi agar keinginan itu menjadi magnet, kamu perlu menenun rasa syukur di setiap langkahnya. Karena tanpa syukur, keinginan berubah menjadi kegelisahan. Kamu mulai memaksa semesta, alih-alih mengalir bersamanya. Tapi ketika kamu bersyukur, bahkan sebelum hasilnya datang, kamu menciptakan keseimbangan antara desire dan faith. Dan disitulah keajaiban mulai bekerja. Kamu mungkin bertanya, apakah cukup hanya dengan bersyukur? Tidak. Syukur adalah fondasi, tapi tindakan adalah jembatan. Namun tindakan yang benar tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari ketenangan. Ketika pikiranmu tenang dan jiwamu selaras, kamu tidak lagi bertindak dari kekurangan, tapi dari keyakinan. Kamu tidak lagi mencari uang karena takut kekurangan, tapi karena kamu tahu uang adalah salah satu saluran energi kelimpahan yang ingin mengalir melalui dirimu. Mulai sekarang, setiap kali kamu merasa gelisah tentang uang, pekerjaan, atau masa depan, berhentilah sejenak. Tutup mata, tarik napas, dan ucapkan perlahan, "Terima kasih, semesta, karena semuanya sedang berjalan untuk kebaikanku." Kalimat sederhana ini mengembalikanmu ke frekuensi iman dan kepercayaan. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin cepat tubuhmu belajar merespons ketenangan itu secara alami. Namun, jangan salah. Ada masa ketika latihan ini terasa berat. Hari-hari di mana kamu tidak merasa bersyukur sama sekali. Ketika masalah datang bertubi-tubi dan hatimu lelah. Tapi justru disitulah latihan spiritualmu diuji. Karena kelimpahan bukan tentang tidak adanya kesulitan, melainkan kemampuanmu untuk tetap memancarkan cahaya di tengah kegelapan. Ketika kamu bisa berkata, "Terima kasih," bahkan saat segalanya belum jelas, kamu sedang memproklamasikan imanmu di hadapan semesta. Bayangkan dirimu berjalan di malam yang gelap, hanya ditemani cahaya kecil dari lentera di tanganmu. Kamu tidak bisa melihat jauh ke depan, tapi setiap langkah membawa sedikit cahaya lagi. Itulah makna dari rasa syukur. Ia tidak selalu mengubah situasi dengan cepat, tapi ia selalu memberimu cukup cahaya untuk langkah berikutnya. Dan itulah yang menjaga energimu tetap selaras dengan kelimpahan universal. Sekarang aku ingin memberimu satu latihan sederhana, tapi sangat kuat. Setiap malam sebelum tidur, tulislah 3 hal yang bisa kamu syukuri hari itu. Tidak harus besar. Mungkin hanya secangkir teh hangat, tawa kecil, atau udara segar di pagi hari. Setelah menuliskannya, ucapkan dengan penuh perasaan, "Terima kasih, semesta, karena aku selalu dijaga dan dipandu." Lakukan ini selama 21 hari tanpa terputus. Perhatikan bagaimana hidupmu mulai berubah. Bukan karena semesta berubah, tapi karena kamu akhirnya menyesuaikan frekuensimu dengannya. Dalam 3 minggu itu, kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil, kesempatan yang muncul tiba-tiba, orang yang menawarkan bantuan, ide yang datang di saat yang tepat. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah resonansi antara energimu dan energi semesta. Karena hukum utama Napoleon Hill adalah ini. Apapun yang dapat kamu bayangkan dan yakini, kamu dapat mencapainya. Tapi keyakinan tanpa rasa syukur hanyalah ilusi. Syukur adalah bensin yang membuat keyakinanmu hidup. Dan pada akhirnya, inilah pesan paling dalam dari semuanya. Kamu tidak perlu mengejar kelimpahan. Kamu hanya perlu menjadi selaras dengannya. Karena kelimpahan bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia adalah keadaan alami jiwamu ketika kamu hidup dengan kesadaran, iman, dan rasa terima kasih. Ketika kamu berada dalam frekuensi itu, kamu tidak lagi meminta, kamu mengizinkan. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu bahwa energi semesta selalu cukup, selalu mengalir, dan selalu bersamamu.
Jadi, mulailah sekarang. Ucapkan kata itu dalam setiap napas, dalam setiap langkah, dalam setiap tantangan. Terima kasih. Biarkan ia menjadi mantramu, perisai batinmu, dan jembatan antara hatimu dan semesta. Karena begitu kamu hidup dalam rasa syukur, kamu tidak hanya menarik kelimpahan, kamu menjadi kelimpahan itu sendiri. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, bergabunglah dengan komunitas kami. Tekan tombol subscribe dan jadilah bagian dari perjalanan ini. Perjalanan menyadari bahwa kebahagiaan dan rezeki bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang disadari. Karena saat kamu hidup dalam kesadaran itu, hidupmu tidak lagi sekadar berjalan, ia bersinar.